Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Marwati dengan NIM 185101002 dari kelas A2 Matematika 2018, program studi pendidikan matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Statistika dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP. Adapun kedua dosen pembimbing saya, yang pertama, Dr. Meli Fitriani MPD selaku dosen pembimbing ke-1 dan Dr. Anik Yuliani MPD selaku dosen pembimbing kedua. Hasil penelitian ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Ada beberapa poin yang melatar belakangi penelitian ini. Yang ke-1 yaitu pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Dalam bidang pendidikan, seringkali penggunaan teknologi itu sangat membantu, misalnya digunakan dalam pembelajaran, belajar, pengembangan, dan pengelolaan pendidikan. Teknologi juga berperan dalam pembelajaran matematika. Banyak faktor yang dapat membantu memudahkan pemahaman matematika siswa, salah satunya dalam penyampaian materi. Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran matematika dipandang sebagai media yang efektif untuk membantu siswa dalam menemukan konsep serta meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami hingga kritis dalam pembelajaran. Namun, dengan melihat fakta di lapangan, penerapan teknologi dalam bidang pendidikan di Indonesia masih dalam tahap awal dan masih dimanfaatkan secara maksimal. Ini dikarenakan infrastruktur yang belum merata di seluruh sekolah Indonesia. Yang kedua, yaitu pentingnya kemampuan berpikir kritis matematis. Kemampuan berpikir kritis matematis memiliki peranan penting dalam pembelajaran matematika, karena di dalamnya terkandung berbagai aspek yang secara substansial menuntut siswa untuk berpikir logis, merunut aturan, dan pola yang teratur. Adapun salah satu fokus dari tujuan pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa terhadap pemecahan masalah. Terkait dengan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, maka siswa dituntut untuk mampu berpikir tingkat tinggi, salah satunya di dalamnya ada kemampuan berpikir kritis matematis. Yang ketiga yaitu ada rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa di Indonesia. Fakta di lapangan, masih kurangnya pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun hasil studi Trend in International Mathematics and Science Study dan Programmer for International Student Assessment yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa kemampuan siswa SMP khususnya dalam bidang matematika masih di bawah standar internasional, termasuk ke dalamnya kemampuan berpikir kritis matematis. Yang keempat, ada kesulitan siswa dalam materi statistika. Statistika merupakan salah satu materi yang dianggap sulit oleh siswa. Adapun kesulitan yang dianggap oleh siswa yaitu membaca dan memahami, kesulitan transformasi, dan juga kesulitan mengenai keterampilan. Dan yang kelima adalah pengembangan bahan ajar dengan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel. Upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi statistika diperlukan suatu upaya dari guru bidang studi, salah satunya dengan meningkatkan kualitas bahan ajar dan proses pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan harus mampu merangsang siswa untuk berperan aktif di dalam kelas, sehingga mampu mengasah kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Maka dari itu, diperlukan juga suatu pendekatan yang menekankan keaktifan siswa di dalam kelas. Maka salah satu pendekatan yang cocok yaitu adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Adapun keterlibatan software sebagai bagian dari ICT dapat meningkatkan kolaborasi serta komunikasi antar siswa untuk saling berbagi pengetahuan. Salah satu software ataupun ICT yang sering digunakan dalam pembelajaran matematika yaitu adalah Microsoft Excel. Pemanfaatan Microsoft Excel dalam pembelajaran matematika ini berguna untuk menambah wawasan siswa mengenai kegunaan komputer sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika dan juga bisa menjadikan bahan ajar secara lebih menarik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis proses pengembangan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis kelayakan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis efektivitas bahan ajar materi statistika dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP. Dan yang keempat, mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan problem based learning berbantuan Microsoft Excel. Selanjutnya ada metode penelitian yang terdiri dari beberapa bagian. Adapun metode yang digunakan adalah research and development. Selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian, instrumen penelitian dan juga prosedur pengolahan data. Yang pertama yaitu metodenya R&D, research and development, yang terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, studi pendahuluan dan perpustakaan, rancangan bahan ajar, forum group discussion, draft bahan ajar, validasi 1, uji coba terbatas, dilanjut revisi produk 1, dilanjut uji coba luas, revisi produk 2, dan berakhir di uji produk dengan menggunakan final produk. Subjek dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cipatat. Adapun subjeknya sebagai berikut. Untuk uji coba terbatas dilaksanakan pada 10 orang siswa kelas 9E SMP Negeri 1 Cipatat. Yang kedua, uji coba luas dilaksanakan kepada 25 orang siswa kelas 9C SMP Negeri 1 Cipatat. Dan yang terakhir yaitu uji produk dilaksanakan kepada 22 orang siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Cipatat. Selanjutnya ada instrumen penelitian, terdiri dari lembar validasi digunakan untuk memvalidasi bahan ajar yang dikembangkan. Selanjutnya ada angket respon siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar yang digunakan. Adapun indikator dari angket responnya ini, yang pertama ada mengenai desainnya, yang kedua mengenai materi, dan yang ketiga mengenai ketertarikan siswa terhadap bahan ajar. Dan yang ketiga itu ada tes kemampuan berpikir kritis matematis untuk mengetahui efektivitas dari bahan ajar yang dikembangkan. Adapun soal yang digunakan telah diuji cobakan terlebih dahulu untuk dianalisis tingkatan dari validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan juga daya pembeda dari soal tersebut agar dapat digunakan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai proses pengembangan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel. Yang pertama itu proses pengembangan. Adapun proses pengembangan dari bahan ajar yang berupa LKS dengan materi statistika ini meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama studi pendahuluan dan perpustakaan, dilanjut dengan rancangan bahan ajar, dilanjut dengan FGD, dilanjut dengan draft bahan ajar, dilanjut dengan validasi 1, dilanjut lagi dengan uji coba terbatas, lalu dilanjut lagi dengan revisi produk pertama, dilanjut lagi dengan uji coba luas, dilanjut dengan revisi produk kedua, dan berakhir di uji produk atau final product.
Selanjutnya ada kelayakan bahan ajar. Nah, kelayakan bahan ajar ini divalidasi oleh 3 orang yang terdiri dari tiga validator yang terdiri dari 2 ahli materi dan juga 1 praktisi. Terlihat bahwa validasi tahap pertama dari validator pertama itu diperoleh persentase 66% yang dalam kriteria valid. Dari validator kedua diperoleh 83% dengan presentasi sangat valid, dan dari validator ketiga yang merupakan praktisi itu terdapat presentasi 65% dengan kategori valid, sehingga jika diratakan persentasenya itu menjadi 71% dalam kategori valid. Sedangkan untuk validasi tahap kedua, dari validator pertama memperoleh persentase sebanyak 76% dengan kriteria valid. Dari validator kedua diperoleh 98% dengan kategori sangat valid, dan dari validator ketiga diperoleh 95% dengan kategori sangat valid. Jika diratakan persentasenya, maka diperoleh pada validasi kedua yaitu 90% dengan kriteria sangat valid. Dapat dilihat pada tabel hasil dari semua kalkulasi penilaian validator pada tahap validasi kedua dan validasi ke-1. Dari validasi ke-1 kedua itu mengalami kenaikan sebesar 19%. Dan dari hasil validasi tahap pertama diperoleh 71%, sedangkan tahap kedua diperoleh 90% dengan kriteria sangat valid. Maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar dapat digunakan untuk uji coba produk. Selanjutnya ada kepraktisan bahan ajar yang diperoleh dari angket respons siswa terhadap bahan ajar, yaitu untuk uji coba terbatas didapat persentase dari desainnya 73%, dari materi 71%, dan ketertarikan 79%, dan dikategorikan pada tingkatan kepraktisannya yaitu praktis. Sedangkan untuk uji coba luas itu masih sama pada tingkatan kepraktisan praktis. Dengan memperhatikan persentase respon kepraktisan siswa pada uji coba terbatas dengan jumlah 10 siswa sebesar 74%, sedangkan pada uji coba luas dengan 25 siswa sebesar 77%, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perkembangan kepraktisan bahan ajar dari uji coba terbatas ke uji coba luas. Selanjutnya yaitu ada efektivitas dari bahan ajar. Terlihat bahwa pada indikator menginterpretasikan itu persentasenya 76% dalam kategori efektif, indikator menganalisis 66% dalam kategori efektif, mengevaluasi 58% dalam kategori cukup efektif, dan menginferensi 72% dalam kategori efektif. Maka jika dirata-ratakan persentase yang didapat yaitu 68% dengan kategori efektif. Maka bahan ajar ini efektif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Berdasarkan tabel di atas, nilai tertinggi peserta siswa terdapat pada indikator menginterpretasikan dengan persentase sebesar 76%. Sedangkan nilai siswa terendah terdapat pada indikator mengevaluasi dengan persentase sebesar 58%. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa siswa sudah dapat menginterpretasikan suatu permasalahan, akan tetapi belum maksimal dalam mengevaluasi suatu permasalahan. Yang keempat yaitu mengenai kendala-kendala yang ditemui pada saat proses pengembangan bahan ajar materi statistika. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu kendala secara internal maupun eksternal. Adapun kendala secara internal yaitu fasilitas penunjang pengembangan bahan ajar yang kurang memadai, dan yang kedua yaitu secara eksternal meliputi jam mata pembelajaran yang singkat dan terpotong karena adanya kegiatan lain di sekolah, membuat peneliti kurang maksimal dalam pembelajaran, serta penyesuaian siswa terhadap pembelajaran luring, seringkali siswa merasa bosan. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama,
Proses pengembangan produk bahan ajar berupa lembar kerja siswa, LKS, materi statistika dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Microsoft Excel terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP, memperhatikan tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan pada saat pengembangan produk. Proses bahan ajar sudah dilaksanakan sesuai dengan metode atau langkah-langkah Bold and Gall. Yang kedua, kelayakan dari bahan ajar berupa LKS materi statistika dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Microsoft Excel terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP, memperhatikan dari penilaian validator, uji terbatas, dan uji luas terhadap produk bahan ajar, LKS dapat dikategorikan sangat valid untuk digunakan. Sejalan dengan hal itu, respon peserta didik terhadap bahan ajar yang dikembangkan berada pada kategori praktis. Yang ketiga, efektivitas dari bahan ajar berupa LKS materi statistika dengan menggunakan pendekatan problem-based learning, memperhatikan hasil dari penilaian soal yang disusun sesuai indikator kemampuan berpikir kritis matematis, memperlihatkan hasil akhir pembelajaran dapat dikategorikan efektif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Yang keempat, yaitu kendala-kendala yang dihadapi saat proses pengembangan, yaitu adaptasi siswa terhadap pembelajaran luring, waktu pembelajaran yang sangat terbatas, serta fasilitas sekolah yang kurang memadai pada saat pembelajaran. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.